Halo bro semuanya, balik lagi sama gua Jordi di channel Rianto The Professor. Gua gabut, gua bingung juga mau bikin konten apa buat RTP karena event juga nggak ada, liaran apalagi gua nggak ada, balap liar belum ada maksudnya belum ada friendly match-nya. Gue pengen juga cerita aja sih sebenarnya di video ini karena banyak juga yang minta. Gue pengen cerita tentang keberangkatan kenapa gue bisa sampai ke Thailand kemarin, sama gue juga mau cerita 1 tahun gue bersama Tekno, ya from zero to hero lah. Anjay, padahal lo kemarin di Buriram juga kalah, nggak from zero to hero juga sih sebenarnya. Langsung aja singkat ceritanya, gue itu bisa ikut berangkat ke Thailand itu karena memang udah planning dari awal. Masuk ke Tekno itu memang untuk main di sana. Awalnya itu awal bikin itu RTP di Tekno itu 59 Open. Itu motor pertama kali, dan tujuan awalnya memang pengen kompetisi di sana, ya pengen balik lagi lah main di dunia drag setelah sekian purnama drag ya kan. Ya gue cuma bisa berharap ya ikut ada andil aja, ikut serta aja bareng sama Tekno di event-event internasional, dan gue pengen juga punya achievement di dunia drag ini kan. Tapi gue rasa gue naif juga kalau misalnya tiba-tiba gue nggak ikut event apa-apa, terus gue langsung ke Thailand, gue berharap juara. Menurut gue kayak nggak mungkin nggak sih, karena apa ya, gue juga belum tahu di saat itu kayak motor ini nih, si Jojo ini kekuatannya tuh segimana kan. Jadi ya makanya kita coba ikut event di Indonesia, beberapa event kita ikutin kan, kayak pembuktian aja lah, maksudnya motor ini tuh sebenarnya layak nggak sih untuk main di Thailand, atau ini motor layak nggak sih untuk juara di sana. Makanya kita juga ikut event di Indonesia juga gitu ya kan. Jadi gue wajib ikut, ya sampai akhirnya ya kecelup juga tuh ya kan. Sampai ada FFA, sampai ada MX juga, sampai bikin Herex juga gitu kan. Jadi banyak motornya. Sebenarnya awalnya itu niatnya pengen main di 59 Open gitu. Langsung aja gue ceritain awal mulanya nih. Kalau misalnya gue cerita dari 59 Open, MX, Herex, sampai San Mori, wah panjang banget, bisa 2 kali maghrib gue ceritanya nih. Ya sebelumnya sih kita meeting sama anak-anak di bengkel, tim-tim Tekno, terus juga sama Om Dito juga hadir nyempetin diri untuk keberangkatan kita. Ya jadi semuanya diobrolin nih, ya planningnya mau gimana lah pokoknya. Karena gue juga pertama kali untuk berangkat ke event di Thailand ini, jadi gue butuh ada meeting gitu. Terus juga akhirnya Bang Ade memutuskan untuk nggak ikut karena di saat itu banyak owner yang motornya belum selesai atau banyak kerjaan lah intinya gitu kan. Jadinya dia harus selesain ya kan. Nah akhirnya kita berangkat tuh ke Thailand nih ya kan, dengan segala drama yang ada. Akhirnya kita berangkat ke Thailand. Di saat itu event pertama kali gue sih sebenarnya untuk datang ke Thailand untuk event untuk race ya. Sebenarnya itu pertama kali, karena sebelumnya itu gue pernah datang juga ke Klong 5 itu sama Ko Erik sama Kohan, dan itu nggak event. Itu sebenarnya gue cuman apa ya, nonton. Nah akhirnya gue bisa juga datang ke Thailand sebagai peserta gitu. Makanya gue ngerasa kayak wah ayo nih, apa namanya, gue ngerasa semangat pengen buru-buru ke hari H lah di saat itu. Karena kita datang ke Thailand itu hamin 2 minggu atau apa gitu ya. Karena kan gue sebenarnya ya gue cuma nonton doang di situ. Kayak eventnya tuh rame. Terus dan sebelumnya pun gue nonton YouTube-nya Tekno sebelum adanya RTP ini. Nonton YouTube Tekno, gue lihat vibes-nya di Buriram itu gila rame banget kan.
makanya kayak mau buru-buru balap nih, ngapain sih latihan-latihan kelamaan, kayak ya sebenarnya nggak bisa ya, memang harus ada prosesnya itu. Kohan juga bilang kalau aspalnya tuh di sini beda-beda, karena sampai akhirnya pun kita latihan di Kelong 14 itu kan, kita kebanyakan latihan tuh di Kelong 14 sama di Wang Noi kan. Bedanya itu kalau di Wang Noi itu bisa 1000 meter, tapi latihannya itu pagi. Latihannya itu pagi sampai sore doang kalau dia. Nah, tapi di situ lu bisa latihan sekilo. Kalau di Kelong 14 itu cuma 600, tapi bisa sampai malam. Bedanya di situ. Dan itu sama di Buriram pun beda tuh timenya. Makanya ya gue nggak ngerti juga. Gue juga nggak bisa ceritain apa ya tentang latihan tuh, speknya motor kita tuh kayak gimana, hasilnya kayak gimana, terus pakai apaan aja. Gue nggak bisa jelasin ke situ karena menurut gue nggak expert di bidang itu. Gue juga nggak terlalu paham. Jadi gue di sini cerita tentang apa yang gue rasain aja. Terus gimana rasanya bisa ikut serta di event Buriram Thailand dan juga OMG kemarin kayak gitu. Jadi ya gue cerita yang asik-asik aja lah gitu kan. Ya sampai akhirnya itu kita latihan lah di Kelong 14 sana kan. Latihan. Nah, awalnya itu sedikit cerita. Jadi gue itu sebenarnya mau berangkat ke Thailand ini sama IBK Indo, sama Ko Julian kan. Tadinya itu Ko Julian itu mau turunin 59 Open, RTP itu FFA gitu. Karena nah ini ada ceritanya juga. Jadi sebenarnya FFA itu juga ada sangkut pautnya sama Mas Bayu. Ya gue sering lah ngobrol bercanda-bercanda sama dia di bengkel kayak Mas Bay. Jadi awalnya ada usul bikin FFA aja sekalian. Nah itu awalnya gue bilang, Mas Bay, tujuannya untuk bikin FFA tuh apa? Mau kemana? Ya gue pengen juara Jor di Thailand. Ya kita main di Thailand juga tuh. Gue bilang, ya gue bercandain dia lah, serius lu Mas Bay, yakin gak lu nih bisa juara nih kita di Thailand nih, lawan kita sih empatak semua gitu kan. Dan di saat itu gue taunya kalau FFA itu lawannya Nitro, cuman ternyata enggak, jadi dipisah. Jadi ada namanya 2+4, 2+4 non nitro, jadi 2 tak sama 4 tak satu kelas gitu, tapi non nitro, tapi bebas. Lu mau pakai piston 200 pun kalau muat ya silahkan aja gitu. Sedikit cerita ya kayak gitu, kenapa FFA itu ada. Nah sebelum berangkat itu gue sama Ko Julian ngomong, kok yaudah lu turun aja 59 Open, RTP turunin FFA aja gitu. Karena kan kemarin pun gue ngerasa 59 RTP ini udah alhamdulillah kita ada prestasi kemarin di Filipina, menang lawan Rowan. Jadi menurut gua ini saatnya Ko Julian bisa dapat prestasi juga di Thailand. Gue berharap seperti itu di saat itu. Jadi ya RTP bisa ambil prestasi di FFA. Jadi kalau bisa berbagi, gue pengennya seperti itu. Nah singkat cerita di sana itu sebenarnya ada kelas 65, stroke 1,5. Nah kebetulan kita juga bawa mesin 65, tapi belum ada bentuknya, cuman ya udah masih bahan aja gitu kan, belum ada mesinnya dan lain-lain. Tapi RTP pun bawa mesin 59 Open-nya juga, karena ya mungkin untuk cadangan kalau terjadi apa-apa kan bisa dipakai dulu ya. Kita juga sama-sama satu tim ya, saling support lah gitu. Gimana pun hasilnya, siapapun pemenangnya tetap Tekno Tuner gitu. Terus di saat itu kita nyeting, balik lagi ke nyeting di Kelong 14 ya. Nyeting di Kelong 14. Banyak di sana tuh lebih banyak yang full tank dibanding yang motor-motor apa ya? Motor-motor kecil, rangka batangan gitu. Nah, di sana jadinya tertarik lah tuh untuk buat 59 Open full tank. Makanya di saat itu ngobrol-ngobrol sama Kohan. Nah kebetulan Kohan itu besoknya itu mau ke LMN. Jadi gue datang sama Om Arif sama Kohan. Kalau nggak salah gue bertiga deh awal-awal itu. Gue kesana nanya-nanya, ngobrol-ngobrol. Ada rangka full tank nggak gitu? Yang nggak kepake kita bayarin. Karena kalau misalnya kita pesen dari Keng tuh
itu nggak akan keburu gitu, nggak akan mungkin keburu, karena di saat itu eventnya itu udah hamin 1 minggu lagi. Udah berangkat ke Buriram, sorry. Nah, ternyata tuh ada di dalam. Jadi kita diajak tuh ke samping bengkel elemen itu. Jadi di samping bengkelnya itu kayak tempat mereka taruh motor owner-ownernya mereka. Banyak motornya di situ full tank. Ada yang half tank juga, banyak lah pokoknya. Nah, ternyata ada satu rangka yang memang mereka ini udah nggak pakai. Kata dia, ya udah nih kalau mau lu pakai ini aja. Jadi lu bisa ikut full tanknya juga, kata elemen. Elemen juga lumayan membantu kita juga di saat kita di Thailand kan, selain HBY. Nah, setelah itu ya udah sama Kohan, ya udah Jor nih gimana mau nggak nih, gue bilang ini kayak gini nih kok karatan gini 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 gini, enggak ntar dirapiin sama dia, dicat ulang, nanti lu dikasih sok, dikasih kaliper juga, harganya sekian sekian sekian, gue nggak bisa sebutin harganya. Nah gue bilang oh ya udah kok oke, kata dia. Ini murah nih harganya Jor, pokoknya intinya harganya itu murah guys, intinya harganya itu murah karena dapat kaliper dan juga dapat shock. Nah di saat itu kawan bilang, oh ini buat gue ya, gue yang bayarin. Oh ya udah kok, ya udah kalau itu, ya udah kira gue bayar, RTP bayar sekian, Kohan bayar sekian gitu. Jadi ya udah nanti hari ini jadi ya. Dia siapin dulu lah rangkanya segala macem untuk bisa dinaikin mesin ya kan. Udah tuh 3 hari kayaknya, 3 hari atau 4 hari gitu motor baru selesai. 3 hari atau 4 hari kita balik lagi ke sana dan ternyata motornya belum selesai juga gitu, karena ya memang nggak bisa cepet, yang ngerjain cuma 2 kan, ngecat juga apa juga ya kan. Udah habis itu kita ke sana nungguin lumayan lama, akhirnya kita ke Punsap ya namanya, gue lupa, Punsap, cari-cari spare part atau cari-cari apa namanya underbone segala macem untuk kebutuhan balap juga kan, sama Kohan sama Om Arif. Pas di sana itu udah selesai, akhirnya balik lagi ke sana, motornya udah selesai, kita bawa balik ke HBY. Akhirnya motornya udah selesai nih. Cuman memang di saat itu apa ya, yang dicat itu cuman rangkanya aja, untuk tangki belum, karena itu makan waktu lagi, karena kalau nggak salah nyeting full tank itu nggak nyampe 1 minggu, karena waktunya nggak keburu. Dan ngecat pun itu gue dekal, ya udah yang penting ada warnanya aja deh gitu. Nggak, ya sebenarnya sih gue berharapnya bagus ya dekalnya, karena desain hasilnya itu sebenarnya bagus gitu. Akhirnya bikin dekalnya selesai, tim di HBY ngerapin mesin, dekalnya nyampe, Anton nempelin dekal, sama anak-anak juga bantu semuanya, biar besok itu udah bisa dibawa untuk nyeting gitu. Pakai mesin 59 opennya RTP. Kira naik mesin besok kita nyeting ya. Alhamdulillah sih, maksudnya ya bukan time yang terbaik banget, tapi oke lah untuk ukuran lu bikin rangka full tank untuk main 1 kilo motor itu kan biasanya main 400 di IDC, Filipina enggak, Filipin dulu 400 59 open yang kita lawan Rowan. Habis itu final IDC 400 juga kan terakhir itu. Nah dibawa ke Thailand main 1000 ya kan, nyeting pertama kali timenya lumayan oke gitu. Jadi alhamdulillah, maksudnya mesinnya itu menurut gue 59 open RTP itu ada aja gebrakannya. Jadi menurut gue ini motor bakatnya gila, mau dibawa main jarak berapapun kayaknya dia mampu gitu. Habis itu udah besokannya kita masih nyeting lagi di Wang Noi, setting 1 kilo gitu. Terus juga si Pek Cacai juga pernah coba bawa 1 kali untuk dites 1 kilonya untuk dia. Dan gue juga waktu itu gue nggak nanya sih, maksudnya hasilnya gimana, gue nggak nanya, gue nggak mau banyak bicara juga kan, maksudnya biarin mekanik aja yang fokus sama mesin motor ini gitu. Jadi gue nggak, gue di sono ya lu tau lah gue ngapain di sono, hai hi doang, ledekin orang-orang, maksudnya bercanda anak-anak. Gue nggak begitu banyak andil di mesin, gue nggak ikut campur.
Terus juga gue mau apa ya, ceritain suasana nyeting lah. Paling ya gue ceritain suasana nyeting aja lah ya. Kayak di sono tuh banyak gitu, di Kelong 14 itu menurut gue banyak nama-nama besar juga yang latihannya memang di sana gitu, kayak Ziva Nuklong, Kelatan, kayak Lalungkeu. Tapi ada juga Empatak ya. Banyak lah pokoknya di sana. Cuman gue nggak bisa ceritain satu persatu sih. Maksudnya gue juga nggak tahu sebenarnya. Maksudnya nama-namanya siapa gitu. Jadi gue ya nggak tahu gitu. Gue juga nggak tahu persiapan bengkel-bengkel lain itu kayak di Kelong 5 atau mungkin ada track lain untuk tempat latihan gitu. Karena banyak kan, tahu-tahu pas lagi event tuh banyak yang di saat latihan itu kita nggak lihat motornya. Berarti kan mereka latihan di di tempat mereka masing-masing ya kan. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kan ya persiapan itu harus ada. Ya kita persiapan ya pada intinya ya kita mau ambil titel dan achievement aja. Kalau kita juga mau buktiin kalau Teknotuner Indonesia bisa juara di event Asia Buriram. Menurut gue itu event drag terbesar di Asia Tenggara yang menurut gue, dan kita pengen ambil titel itu sih gitu ya. Dan akhirnya kita berangkat ke Buriram ya kan. Kita berangkat ke Buriram pagi-pagi itu, anak-anak udah bangun beberapa untuk persiapan untuk naikin motor ke towing. Jadinya kita towingnya dulu yang jalan, karena ya ada beberapa anak-anak juga yang bangunnya lumayan sulit ya, termasuk gue juga kan. Padahal tidur juga paling cepat, kerja juga nggak ngapain, bangun paling sulit gue. Dan akhirnya kita berangkat ke NGO Superfest 2024 ya kan. Gue seneng banget di saat itu. Gue berangkat, gila nih, ini hari yang gue tunggu-tunggu nih. Gue bilang nih, ini hari yang paling gue tunggu-tunggu. Event pertama kalinya gue juga ke Buriram ini. Biasanya gue cuma nonton di YouTube gitu kan. Gue ngeliat orang-orang Indonesia balap di sana, Teknotuner, Abakura, gue liat di sana. Untuk saat ini pesertanya itu RTP, dan gue seneng aja gitu berangkatnya, kayak wih, ke Buriram, kayak anak mau pergi study tour, tau gak lu? H-1 sebelum berangkat tuh susah tidur tuh gue bilang, susah banget tidur ya, kayak anak kecil pengen berangkat study tour gitu. Excited gitu, kepikiran. Padahal mah balapnya juga nggak besoknya juga cuma jalan doang, sampai sana masih tidur 1 hari lagi kan. Habis itu kita datang ke Buriram. Sampai sana perjalanan ke Buriram pun lumayan rame, banyak di daerah sana tuh. Memang kita masuk ke Buriram itu udah ada tulisannya, ada gapuranya gede gitu, Drag Avenue, pokoknya intinya gimana ya, gue lupa kata-katanya. Pokoknya di situ tuh ada tulisannya gede, kalau ini tuh daerahnya drag lah gitu. Dan memang banyak juga malam itu pun gue di sana. Gue nyampe sana kayak gue mau beli minuman atau makanan gitu kan. Gue cari sevel ke sana kan. Itu banyak yang balap liar masih di sana, rame banget di daerah Buriram itu. Rame, anak-anak motornya rame banget di sana. Udah akhirnya kita tidur 1 malam di hotel kan di sana di Buriram. Sampai akhirnya kita itu udah nyampe di hari pertama kita nyeting. Jadi ada 1 hari itu kita itu boleh nyeting gitu. Jadi hari pertama itu kita boleh nyeting. Kita nyeting di Buriram, nyobain motor segala macem, untuk ambil data juga kali mungkin ya, kohan ya gitu. Dan itu lumayan mahal loh bayarnya menurut gua. Kalau nggak salah per motor itu bayarnya untuk yang full tank sama yang half tank itu beda harganya. Setahu gue lebih mahal yang full tank. Full tank itu 2000 baht. Dan itu nggak seharian nyetingnya, ganti-gantian juga. Dan itu rame banget di waiting zone tuh, yang pada nyeting gila. Semua jenis motor tuh ada di situ. Rame banget. Menurut gue mahal karena kita juga latihannya nggak banyak gitu kan. Udah selesai ambil data kohan, mungkin ya ini gue sotoy-sotoyan aja lah, karena udah pasti gitu kan, lu kalau nyeting ya mau ngapain, kayaknya sih ngambil data gitu.
kayak nyobain track, habis itu ngambil data, habis itu balik. Di hari nyeting pertama itu kita pulang ke hotel. Gue lupa itu malamnya itu udah ngetes di jalanan atau belum, gue lupa. Kayaknya iya. Mas, jangan kamera mas, jangan kamera mas. Ini orangnya Pak ya? Pak ini orangnya Pak. Kurang banget, kayak sedikit, bayar mahal tapi nyetingnya sedikit gitu, kayaknya nggak worth it. Cuman mau nggak mau gitu, lu harus cobain juga, motor itu harus coba mengaspal di situ juga, nyobain aspal itu gitu ya kan. Habis itu gue di sana, gue jalan-jalan, gue lihat orang-orang jual merchandise di sana ya kan. Banyak lah, sampai Pertamina aja ada loh di sana, di Thailand ada orang jualan baut apa. Terus juga Nuklong jualan bajunya keren-keren, bajunya bagus-bagus. Om Arif biasanya beli tuh, gue ledekin kan dia, om lu nggak beli om, gue bilang. Kata dia, emang lu mau beli? Kalau lu beli ayo gue juga beli, kata dia gitu kan. Kata gue, kalau RTP kalah nih, motor gue kalah sama Nuklong, gue beli bajunya karena bajunya bagus, bukan karena apa ya, karena bajunya bagus gitu, bagus banget bajunya. Makanya Om Arif juga beli gitu, mungkin tahun lalu dia beli. Kata dia, bener lu ya? Iya, gue bilang. Karena yang gue tahu pun di full tank ini apa ya, jagoannya katanya Nuklong sama Lalungkeu gitu kan. Karena kan Lalungkeu kan ngejualan baju ya, nah jadi gue nggak bisa bilang Lalungkeu gitu. Ya udah, habis itu kita sampai di hari pertama motor itu kualifikasi di Buriram. Jadi tuh kalau 59 open full tank itu nggak apa ya, nggak langsung di battle, enggak, tapi kita ambil time terbaik dulu 8 motor, kalau nggak salah 8 motor deh, 8 motor ambil time terbaik untuk maju ke babak final, yang itu nanti bakal diadu dari awal gitu. Ngambil time. Nah habis itu alhamdulillah kita menang tuh, maksudnya lolos gitu, time kita 8 besar di sana gitu. Oke, gue bilang anjir, masuk nih, lolos nih, ini langsung battle nih Meng, besok Meng. Ya os, kata dia, seru nih, gue bilang ya. Nah kita persiapan, abis itu kayak kita Taton itu ngambil kertas gitu, jadi diacak, nggak mereka yang atur siapa ketemu siapa, itu nggak, tapi ada yang ngambil nomor gitu. Jadi nanti diacak nih, nomor satu ketemu siapa, nomor 2 ketemu siapa, kayak gitu. Dibikin bagan bracket gitu, bukan bracket time ya, maksudnya bagan siapa ketemu siapa gitu. Nah terus ketemunya itu awal-awal itu super drink, yang motornya itu ijo-ijo daun. Kalau kalian pernah perhatiin, di Thailand tuh ada yang motor hijau, ada 4 atau 3 atau 5 gitu, gue lupa, banyak juga sih motornya dia, tapi berdasarnya sama semua. Yang hijau daun, yang di depannya tuh ada lambang P3K tuh, yang tambah gini. Nah lawan super drink gitu kan. ngobrol, Meng pede nggak Meng? Pede lah bang, kata dia. Mau ngapain lagi, udah nyampe sini. Ya udah, gue bilang, jangan lupa bismillah ya, doa Meng penting. Iya, kata dia. Main tuh pertama kali tuh gue ngerasa kayak anjir, ini nih waktu yang gue tunggu-tunggu nih, dari 1 tahun ini yang gue tunggu-tunggu. Gue nonton tuh dari belakang, karena yang boleh masuk itu cuman yang pendamping itu cuman boleh 1 atau 2 orang gitu, cuman ya dibatasin lah, nggak boleh semua di saat itu. Lepas tuh motor ya kan, gue liatin aja dari bawah, kayak gila, kemarin perasaan baru apa ya, kemarin masih nyeting, sekarang udah balap gitu. Yang tadinya pas nyampe mau buru-buru balap, pas sekarang pengen start nih yang pertama, gue mikirnya udah siap belum nih yang motor. Butuh nyeting lagi kali ya, kayak gitu. Bukan nggak pede, apa ya, nervous aja pertama kali kan, adalah nervousnya dikit gitu. Cuman kalau gue bawa
bercanda, gue bawa santai, jadi nggak terlalu kelihatan menggigilnya. Padahal mah menggigil banget, malah di sana juga cuacanya gila, dingin banget. Cuaca itu dingin banget di sana, anginnya kenceng, dingin, wah parah. Singkat cerita, alhamdulillah kita menang lawan Super Drink. Nah, tapi di situ, oh iya ada cerita lucu juga. Jadi Komeng pas di saat nyeting itu, dia tuh nyeting atau ngambil perebutan 8 besar itu gue lupa. Jadi dia itu masuk sampai ke rumput-rumput, jadi ngelewatin finish. Jadi dia nggak tahu kalau misalnya, gue juga nggak tahu jelas kayak gimana. Tapi kata Komeng sih, gue tanya, Meng lu kenapa? Kata dia, gue sampai lurus. Kata dia sampai masuk rumput-rumput. Kata dia gitu. Alhamdulillah balik dia, nggak bisa ngerem katanya guys. Lu nggak bisa Meng? Aman Meng. Karena dia nggak tahu kalau misalnya finishnya itu belokan. Terus gue bilang, lu bukannya udah pernah balap di sini ya Meng? Iya, tapi gue nggak pernah di kanan, kata dia. Jadi posisi startnya itu di kanan maksudnya. Gue kira masih lurus, kata dia. Udah gue hajar aja, kata dia. Gue bilang, kok lu nggak jatuh sih? Karena itu tuh untuk balap 1000 meter itu setahu gue tracknya itu digabungin sama track MotoGP, sama yang di depan itu, yang Chang Internasional itu. Motor MotoGP aja yang bannya gede aja jatuh lu masuk ke rumput situ, masa lu enggak? Gue bilang, lu hebat juga lu Meng. Iya, gue nggak ngerem, kata dia. Sengaja gue nggak rem, kalau gue rem gue pasti jatuh. Terus gue inget, oh iya ada rem belakang. Jadi full tank itu ada rem belakang. Dia ngerem belakang pelan-pelan, kata dia. Gue bilang, syukur lah lu selamat lah. Gue bilang, Meng, yang penting mah jangan sampai nabrak tembok aja Meng. Gue bilang, kalau nabrak tembok sih kayaknya beda tuh ceritanya tuh ya kan. Tapi fairingnya patah juga. Itu yang di sebelah kiri, kalau kalian lihat motor full tank 598 RTP, kenapa ada stiker gede Liqui Moly tuh? Ya terlepas dari itu sponsor, itu buat nutupin pecah. Itu sebenarnya pecah. Dan gue juga nggak tanya sih, maksudnya gue nggak nanya, Bang ini kenapa pecah? Gue nggak nanya. Cuman yang gue harapin ya dia selamat aja, karena dari dia lepas itu sampai dia balik ke waiting zone itu tuh lama banget. Makanya pada nanya, kenapa gitu kan. Dan ternyata ada yang bilang itu jatuh, infonya sih jatuh gitu. Gue bilang, ngeri juga jatuh kalau di 1000 meter ya. Tapi ternyata enggak, dia bablas. Dan sayang banget, GoPro-nya tuh nggak nyala. Jadi si Ajis itu bawa GoPro, cuman GoPro-nya nggak nyala, tapi nempel. GoPro-nya tuh ada di motor, selamat. Nggak kenapa-napa GoPro-nya. Udah ketemu Super Drink kan ya, abis itu ketemu sama Ton Saleng. Itu yang rematch lagi, karena katanya sebelumnya Komeng itu ketemu Ton Saleng itu hampir jatuh di Buriram pas tahun lalu atau 2 tahun lalu, gue lupa pastinya. Nah itu seru banget kan. Nah tapi Ton Saleng di saat itu bawa motornya Selatan, jadi nama bengkelnya Selatan. Si Ton Saleng itu bawa motor Selatan yang warna biru, yang gambar mekanik yang kayak gini nih, nyender di kunci, warna biru. Tuh orang-orangnya asik juga tuh, orang-orang Selatan tuh. Doi juga tuh dia tuh, gokil tuh. Ketemu di tempat nimbang, hai ya, karena apa yang gak enak juga gitu. Kita mau berharap yang kayak gimana, kita pun sama-sama kenal. Ton Saleng juga bagian dari kita, ya tim kita juga lah. Ton Saleng mau dia bawa motor manapun ya kita sebenarnya dukung kan. Cuman kalau udah keadaannya kayak gini, ya gue berharapnya kayak ya udahlah yang terbaik yang menang aja gitu di event ini ya. Selebihnya ya terlepas dari itu ya kita tetap Tekno Tuner, kita tetap satu tim gitu. Itu udah banyak juga mungkin yang tahu, yang Komeng ketemu sama Ton Saleng. Ya motornya udah main gitu, gue juga nggak yang gimana kayak ya udah yang gue bilang tadi gitu kan. Dan ternyata yang menang kita gitu. Ya udah yang menang kita. Habis itu ya udah biasa ketemu Ton Saleng juga kita ngobrol-ngobrol biasa, nggak ada apa-apa. Nah setelah ini nih match yang ditunggu-tunggu nih, dan yang gue berharapnya itu match ini tuh adanya di final.
tapi ketemunya di semifinal. Kayak waduh sayang banget nih, ini kalau di final nih seru banget nih gitu ya kan. Jadi ada match ketemu Teknotuner Fahri Komeng ketemu sama Nuklong Amrayong. Gila ini seru banget. Yang gue bilang tadi, gue bilang kalau misalnya motor RTP kalah gue beli bajunya sama Om Arif juga bilang oh ini jagoannya nih Jor, Nuklong gini-gini. Ya udah gue bilang Bismillah ya Om, yang terbaik pasti menang gitu. Itu seru banget, itu penonton juga pada wah gila, pada pinggiran juga banyak kan yang pinggiran. Gue juga cantumin deh nih videonya, gue kasih cuplikan videonya karena kemarin kayaknya di YouTube RTP nggak masuk tuh, gue lupa. Ya udahlah ya, namanya juga manusia bukan nabi boy. Nih gue masukin videonya, nanti editor gue yang paling jago masukin, oke? Karena sebelumnya itu ada tracknya, track recordnya kan, kayak sebelumnya Komeng itu ketemu di spek yang sama 59 Open, ketemu di Filipina yang kita main money game di sana di Filipina. Dan itu lumayan rame kan, maksudnya di sosial media pun kayaknya gimana-gimana banget. Sebenarnya nggak gimana-gimana juga, kita juga sama Amrayong juga di Thailand pun baik-baik aja gitu. Cuman maksudnya match ini seru aja gitu, sedangkan Amrayong sekarang nggak lagi bawanya motor si Nuklong ini, jagoannya 1 kilo ini. Makanya gue bilang nih Meng, gue bilang sama Komeng kayak gini, gue inget, Meng semangat ya, lu jagoannya di sini gitu, bukan dia, lu jagoannya. Yo siap bos, katanya. Dia masuk ke start tuh, kan? Gue lihat videonya di layar tuh pas di finish, anjir deh kayak lumba-lumba cok gini Komeng. Gue bilang gila, terus pas kekejar sama Komeng, Amrayongnya juga lumba-lumba juga tuh, pengen ngejar juga, cuman nggak kekejar. Akhirnya kita menang, kita masuk final di saat itu. Farming Lingo.เอาละครับออกไปแล้วครับนุก66ครับกับทางด้านนี่แหละครับฟาลีโกเมงครับหรือว่าทางด้านอินโดนีเซียเอาไว้อินโดนีเซียจะอัสสลามวะลัยกุมได้หรือไม่เจอใครไม่เจอกับราชสีห์ในนามว่าท้ายพายุแล้วก็นุก66ขยับหนีไปแล้วเว้ยพายุหนีแล้วจ้ะแต่จะหนีได้ตลอดปลอดภัยหรือไม่ในเมื่อเทคโนจูเนอร์ฟาบิงโกจี้เข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับเทคโนจูเนอร์ Gila gue bangga banget. Gila bangga banget gue, sumpah. Kayak gila. Tenang aja gitu, maksudnya yang selama ini orang-orang bilang jagoannya kita bisa kalahin gitu. Berarti kan kita ada chance untuk jadi juara 1. Karena kita udah bisa kalahin yang katanya jagoannya, kata orang-orang gitu. Yang gue nggak tahu, gue juga nggak mantau. Maksudnya gue nggak mantau scene balap-balap Thailand, gue nggak terlalu mantau. Ya kan. Habis itu finalnya ini nih yang beratnya tuh, kalau untuk masalah motor mesin gue mah pede lah, maksudnya ya apapun hasilnya lah itu gue jamin itu udah yang terbaik lah yang Kohan kasih, gue yakin lah 1000% gitu. Masalahnya ketemunya Ebon, yang dimana Ebon itu apa ya, Teknotuner juga gitu, bagian dari kita juga, saudara dari kita juga gitu, yang kita udah kayak saudara lah sama mereka. Jadi nggak yang taunting gimana, nggak yang ngeledek gimana. Ya udah, finalnya kayak nyeting di Sentul aja udah, senyum gitu gitulah di final itu. Dan ini videonya, lu lihat. ฟาวอีกไม่ได้นะครับฟาวไป1 ทีแล้วสำหรับเรียนโตเข้าไฟในคู่ชิงชนะเลิศครับแทนลาดหลุมแก้วครับในแท็ก B ชวนทางด้านแท็ก A ครับเทคโนจูเนอร์ครับจากอินโดนีเซียเอาครับจะเป็นไทยแลนด์หรือว่าจะเป็นทางด้านอินโดนีเซียเอาละเว้ยเอาละว่ามีเท่าไหร่ใส่บนแล้วเว้ยตอนนี้ลาดหลุมแก้วไปแบบเบิร์ดแล้วจ้าเทคโนจูเนอร์จะตามทันหรือไม่ทันลาดหลุมแก้วหนีลาดหลุมแก้วหนีแล้วก็หนีไทยแลนด์เข้าเส้นชัยไทยแลนด์ Oke, terus akhirnya kita kalah, kita harus puas di
juara 2 untuk 59 Open full tank kita dengan joki kita tercinta Supermeng. Nggak apa-apa kalahnya sama Ebon, guru dari Komeng juga kan, dia yang banyak bantu Komeng juga selama ini, bantu Komeng untuk berkembang, kasih ilmu yang terbaru apa segala macam. Di Filipina juga Komeng, Ebon juga kasih pelajaran untuk Komeng kayak gini banyak lah. Jadi menurut gua kalah di final melawan Ebon lalu Kew itu bukan hal yang menurut gua wah kalah, nggak gitu, tapi menurut gua Komeng tetap juaranya karena dia bisa sampai di titik itu. Gue udah bangga banget sih sama Tekno dan juga Supermeng. Lanjut ke FFA kali ya. Nah ini nih Surya Herbayu, kamu ini ya. Jadi sebelum start nih, Mas Bayu tuh di di pagar waiting zone tuh yang ngelihat ke arah start. Mas Bay, gue bilang ini waktunya nih, pembuktian nih, disisit nih, gue bilang nih. 1 tahun semua yang udah lu lakuin, ini finalnya nih, kata dia. Bismillah aja gue, bismillah, kata dia. Karena yang gue tahu memang Mas Bayu itu dia itu mengusahakan FFA sebaik mungkin, karena ya banyak lah sharing. Kadang juga Mas Bayu pun bilang sama gue, Jur kayaknya harus beli crankcase lagi kayak gini. Nambah HP nggak? Gue bercandain gitu. Nambah lah. Ya udah beli Mas Bayu. Pokoknya yang terbaik lah Mas Bayu. Kalau kurang apa, coba ngomong Mas Bayu. Yang penting motornya bisa sehat, bisa sampai finish. Gue bilangnya kayak gitu. Iya gitu. Ya sampai di mana motor FFA ini mau main nih. Nah kalau FFA itu nggak ada battle, jadi semuanya time, tapi diambil 2 kali. Kanan itu hit pertama, kiri itu hit kedua. Jadi setelah hit pertama selesai, nah itu masih bisa balik ke waiting zone. Lo mau ganti apa-apa, kayaknya bongkar, gue nggak tahu deh. Kayaknya nggak ada yang bongkar sih. Mungkin check up busi atau ganti knalpot, kayaknya boleh deh. Gue nggak tahu juga ya. Di situ gue ngobrol sama Mas Bayu. Mas Bay, ini waktunya nih gimana nih? Gue bismillah ya dah. Ini pembuktian lu nih Mas Bay. Ini motor lu bisa juara gak nih? Sampai akhirnya dimana kita tahu lebih banyak motor-motor 4 tak yang bloknya bilet dibanding 2 taknya. 2 tak paling cuman ada HBY, Limistin, RTP, sama apa ya? Ada satu lagi pokoknya 2 tak. Oh, ada Novadas juga, Novadas kuning. Tapi kebanyakan 4 tak gue lihat. Ada KTM juga. Terus juga apa ya? Ada MX. Bukan MX, Wave. Kalau di Indo mah MX kan. Ini Wave. Banyak Wave juga kan di sana. Yang non nitro ya, kalau 2+4 itu non nitro. Di sana kaget tuh kita ngelihat motornya Bang C SMK itu kan, yang waktu itu Kohan sama Koergus sama Marip juga kalau nggak salah ya, pernah ke Thailand ke bengkelnya SMK itu yang jokinya si Peng Bunho. Itu gue kaget banget, anjir motor dia 9,2. Gue bilang gila, gimana cara ngalahinnya coba 9,2. Di situ gue ya nggak hilang harapan, cuman ya kaget aja. Gila, itu motor nggak nitro segitu loh, 9,2 loh, gila gue bilang. Kira ya kita harus puas gitu sama hasil FFA kita juga. Kita posisi kelima, ada di kelas 2 taknya itu, maksudnya disortir 2 tak 4 tak itu juara satunya itu FFA itu HBY. Kedua kita, ketiga itu Limistin atau apa, gue kurang tahu. Yang pasti kita kelima, posisi kelima. Ya kita harus bersyukur lah, karena kita kan FFA itu baru pertama kali juga turun di event Buriram. Kalau mereka kan mungkin ya memang sudah setiap tahun mainnya di sana. Terus juga deket juga kan wilayah mereka lah, negara mereka lah. Jadi ya kalau menurut gue, kalau untuk posisi kelima ya udah lebih dari bagus, karena itu pertama kali juga. Dan kita juga
bakal lebih baik lagi untuk di event berikutnya. Kita udah siapin juga beberapa hal untuk yang mau kita ubah untuk FFA kita ke depannya. Terus juga banyak lah, kita juga mau coba pakai bilet. Nah, itu mungkin nanti akan ada perubahan lagi yang akan Kohan pikirin, gua nggak tahu di situ. Kata dia sih harusnya lebih baik ya, cuman ya PR kita itu di tahun ini ya itu 9,2 SMK wave nitro. Pusing sih kalau gue jadi kawan sih, gue pusing. Ya mungkin gitu aja cerita dari gue sedikit yang gue rasain 1 tahun ini gue ada di Tekno. Tujuan gue sudah tercapai juga di Tekno Tuner, tapi gue nggak mau udahan sampai sini aja karena di Buriram pun kita masih belum dapat podium 1. Tapi alhamdulillah Tekno Tuner berhasil buktiin kalau Indonesia bisa juga juara dan bersaing bersama tim-tim Thailand papan atas. Alhamdulillah ya, 59 Open-nya kan juara 1 dari IBK Indo, Kojuan. Tercapai juga achievement-nya, apa yang udah kita coba cak tuh kan di awal. Alhamdulillah gitu kan, bisa juara 59 Open-nya. Gue mau berterima kasih aja sama Tekno Tuner, tim-tim Tekno Tuner yang udah bantu RTP sampai sejauh ini, yang udah mengusahakan semuanya, memikirkan semuanya untuk sampai di titik ini. Thank you juga buat mungkin support dari teman-teman yang udah bantu kita juga untuk event dan lain-lain, Ko Ergus, terus juga Ko Indra dari Kabel Setan. Thank you juga udah bantu RTP segimana mungkin untuk riset hal baru untuk motor kita, gimana caranya biar bisa lebih baik di setiap eventnya. Mungkin itu aja. Gue mau cerita tentang OMG, gimana ceritanya bisa juara di OMG, cuman terlalu panjang nih kalau gue cerita sampai ke OMG juga. Jadi gue mungkin cerita di next video, kalau rame lanjut part 2 gitu. Gitu aja, terima kasih, sampai ketemu di video Rianto the Professor selanjutnya. Bye.